Hai, selamat datang di channel YouTube Dapur Cek Lia. Makin pintar masak, makin disayang keluarga. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat pempek ikan tenggiri yang lembut dan kenyal tapi tidak keras atau alot ya. Pertama, saya sudah menyiapkan 500 gram ikan tenggiri yang sudah dihaluskan, 500 gram. Lalu kita akan mencampur dengan 300 ml air es, ini 300 ml air es, airnya dituang sedikit demi sedikit. Seperti ini diaduk. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih ukuran besar yang sudah dihaluskan. Lalu 1 sendok teh penyedap rasa Royco, 1/4 sendok teh mecin, 2 sendok teh garam. Lalu kita akan aduk kembali sampai tercampur rata. Dua putih telur, lalu 2 sendok makan minyak sayur, ,50 gram tepung terigu, dan sudah dicampur dengan 100 ml air panas. Kenapa dibuat terlebih dahulu? Karena ini harus benar-benar dingin. Kita lanjut uleni dengan tangan ya, untuk mencampur tepung terigunya. Tujuan diberikan tepung terigu ini biar nanti tekstur empek-empeknya padat, terus dia lembut tapi kenyal namun tidak alot. Ini diaduk sampai dengan tercampur rata. Ini ada 500 gram tapioka tani. Kenapa memilih tapioka tani? Karena ini udah ada campuran sagunya. Jadi udah kombinasi yang pas antara sagu dengan tepung tapioka. Karena kalau kita membuat pempek hanya tepung sagu saja, itu akan kayak seperti karet ya. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita memakai tapioka aja itu akan keras. Saran saya, sebelum kita mencampurkan seluruh bahan ini, adakan lebih baik kalau kita memanaskan air terlebih dahulu buat merebus si empek-empeknya ya. Karena ini tidak bisa dibiarkan lama. Kalau dibiarkan lama dia akan mencair.
Ini seperti ini. Ini hasilnya memang agak lembek. Nanti kita akan menggunakan, waktu kita akan membentuknya, kita akan menggunakan bantuan tepung sagu lagi ya. Oke, sekian. Terus kita akan merebusnya. Ini air sudah mendidih. Masukkan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu ini ada isian telur yang sudah diorak-arik, dimasak tapi tidak terlalu matang ya. Kita akan membentuk dengan bantuan telenan. Telenannya diolesin sagu dulu seperti ini agar tidak menempel ya. Seperti ini. Kita akan membuat empek-empek lenjer kecil dulu. Seperti ini. Lalu tambahkan sagu. Seperti ini. Terserah membentuknya sesuai dengan selera aja ya, ukuran besarnya. Mengapa seperti ini? Jadi langsung masuk begini. Lakukan sampai dengan selesai ya. Bentuknya terserah kita, mau kecil mau besar itu terserah. Ini seperti ini. Ini sekedar bantuan saja biar, karena ini encer, terus kita harus membentuknya itu memang di depan seperti ini harus dimasukkan, tidak bisa seperti membentuk pempek dos. Kalau pempek dos kan adonannya itu lebih kokoh. Kalau ini lebih lembek. Ini pempek seperti ini jangan dibiarkan terlalu lama ya. Kita harus mengontrolnya. Begitu pempeknya mengambang seperti ini, langsung kita angkat. Kenapa seperti itu? Karena kalau dibiarkan lama, nanti pempeknya tidak rapuh seperti itu. Maksudnya tidak lembut. Terus dia agak kenyal-kenyalnya itu bagaimana gitu. Tidak terlalu kenyal yang lembut gitu. Tapi kenyalnya itu kenyal alot. Jadi kita harus dikontrol. Jadi begitu mengambang, kita langsung angkat. Ini seperti ini pempeknya. Sekarang saya akan membuat empek-empek yang isian telur ya. Sama, pertama lumurin dulu tangan dengan sedikit tepung sagu. Lalu bentuk sesuai besar yang diinginkan. Beri lubang seperti ini. Seperti ini, lalu berikan telur. Kenapa telurnya dibikin seperti ini? Ini untuk memudahkan kita. Kalau telurnya cair kan ini adonannya lembek ya, jadi dia akan keluar kalau tidak hati-hati. Apalagi untuk pemula ya. Tuh seperti ini, langsung kita masukkan. Oke, seperti ini. Lalu bulatkan, kemudian lobangi. Seperti ini. Lalu isi kembali dengan telur seperti ini. Lalu ambil tangan begini seperti ini. Oke, lakukan sampai dengan selesai. Ini pempeknya udah mateng, udah jadi dengan setengah kilo ikan tenggiri yang sudah digiling. Ini dapatnya cukup banyak. Sekarang saya akan berbagi resep cara membuat cukonya. Ini saya sudah menyiapkan gula aren seberat 500 gram, lalu 500 ml air putih, dan 10 gram asam jawa. Ini kita akan melarutkan asam jawa dengan sedikit air, seperti ini. Dilarutkan dengan sedikit air. Kemudian kita campurkan ke dalam, ini dimasukkan ke dalam gula aren, lalu tambahkan 500 ml air. Ini kemudian setelah dicampur air asamnya dengan gula, terus diberi air 500 ml, kemudian kita akan mendidihkan. Sementara kita mendidihkan ini, kita akan menghaluskan dulu bumbunya. Haluskan 20 siung bawang putih ukuran kecil, 25 biji cabai rawit hijau. Kalau ingin lebih pedas bisa ditambahkan, atau kalau tidak mau pedas bisa dikurangi. Lalu tambahkan sedikit air. Seperti ini, lalu kita haluskan. Ini kita akan haluskannya ya. Ini sampai benar-benar halus.
Ini air gula arennya dengan asam jawanya udah mendidih, lalu kita saring. Kita saring. Ini untuk membuang kotoran ya yang ada di gulanya. Oke, setelah disaring, habis, letakkan kembali, masukkan kembali gula merahnya ke sini, larutan cukonya. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Bumbu yang telah dihaluskan. 1 sendok garam, 1 sendok kecil seperti ini garam, tapi untuk garam nanti kita bisa koreksi rasa ya. Kemudian ini dididihkan kembali. Ini kita akan mendidihkannya dengan api yang kecil aja, karena ini tujuannya untuk mematangkan bawang putih dan cabenya. Karena kalau si bawang putih dan si cabai ini tidak mateng, maka cukonya itu akan terasa langu seperti itu. Jadi kalau dia mateng, ini rasanya akan enak. Dengan api kecil aja ya, mengental. Ini cuka ini bisa bertahan sampai dengan 1 bulan kalau ditaruh di kulkas. Dan makin lama makin mengental dan akan enak. Ini dia hasilnya cukanya. Ini saya membuat dengan kekentalan sedang ya, 500 gram gula aren dengan 500 ml itu hasilnya kekentalan sedang. Kalau seandainya mama-mama mau lebih kental lagi, bisa dikurangi airnya, bisa menjadi 400 ml atau bisa menjadi 300 ml. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.